Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ripka, kelas A5 Keperawatan, semester 1. Tujuan saya untuk membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah falsafah dan teori keperawatan dengan judul topik perkembangan Middle Range Theory dengan nama dosen pengampu Nurse Verjaina Mastur Escape MCAP. Saya adalah mahasiswa di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Baiklah, kita akan memasuki pembahasannya. Kita akan membahas tentang sejarah Middle Range Theory. Middle Range Theory adalah teori-teori yang digunakan untuk menghubungkan pemisah di antara hipotesis-hipotesis terbatas dari studi empirisme dan teori-teori besar grand theory yang abstrak. Middle Range Theory berfokus lebih sempit dibanding Grand Theory dan sedikit lebih luas dibanding Micro Theory atau Practice Theory. Teori ini lebih spesifik tetapi kurang formal. Contohnya, filosofi dan asumsinya lebih implisit daripada eksplisit. Supe adalah orang pertama yang mengklarifikasi dan mendefinisikan tentang Middle Range Theory dalam ilmu keperawatan. Pengertian Middle Range Theory. Middle Range Theory adalah teori cakupan menengah. Dalam perkembangan teori, Middle Range Theory relatif baru dalam ilmu keperawatan. Teori ini berguna untuk praktek dan penelitian keperawatan. Konsep atau fenomena lebih memperhatikan kepada kode objektif. Dengan menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif, peran utama Middle Range Theory adalah mendefinisikan atau menghaluskan substansi ilmu dan praktik keperawatan. Format and Middle Range Theory atau teori formal dan tingkat menengah merupakan proposisi yang berhubungan yang dikembangkan untuk menjelaskan beberapa kelompok tingkah laku manusia yang abstrak. Perkembangan Middle Range Theory. Middle Range Theory dikemukakan oleh sosiolog Amerika Robert Merton dalam Social Theory and Social Structure 1957 untuk menghubungkan pemisah di antara hipotesis-hipotesis terbatas dari studi empirisme dan teori-teori besar yang abstrak yang diciptakan Talcott Parsons. Dia menjelaskan Middle Range Theory sebagai teori yang berbohong di antara minor-minor, tapi diperlukan hipotesis yang berkembang dalam keadaan yang berlimpah dalam penelitian selama berhari-hari, hingga diperlukan usaha-usaha sistematis untuk mengembangkan teori gabungan yang akan menjelaskan seluruh penelitian yang seragam dari perilaku sosial, organisasi, dan perubahan sosial. Beberapa mid-range teori didasari oleh grand theories. Hal ini ditegaskan pernyataan Smith 1994 bahwa fungsi utama the theories adalah sebagai sumber utama yang selanjutnya akan dikembangkan oleh Middle Range Theory. Contoh Middle Range Nursing Theory. Yang pertama, The Framework of Systemic Organization, Maria Louise Friedemann. Yang kedua, Theory of Group Power Within Organization, Christina Shalov. Yang ketiga, Theory of Comfort, Catherine Kolkaba. Yang keempat, Theory of Maternal Role Attainment, Ramona Teime Mercer. Yang kelima, Behavioral System Model, Dorothy Johnson. Kesimpulan, dengan pernyataan di atas saya mengerti bahwa Middle Range Theory, teori yang berjangkauan menengah, lebih banyak digunakan dalam pembuatan kebijakan karena lebih banyak ketepatan deskriptif. Contoh teori ketergantungan, Grand Theory, teori yang berjangkauan universal. Lebih banyak penyederhanaan sebuah fenomena sehingga sulit menjelaskan fenomena yang kompleks. Semoga makalah ini bisa bermanfaat untuk orang-orang yang membutuhkan. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Halo teman-teman, Shalom. Buat kalian yang masih bingung untuk pilih fakultas yang mana, kepikiran biaya mahal, jaraknya cukup jauh, tenang, saya punya solusi nih. Jawabannya Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Buat kalian yang bertanya-tanya, kenapa harus memilih UNPI? Jawabannya adalah karena terakreditasi B dan juga memiliki 6 fakultas. Banyak bukan? Nah,
Salah satunya Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse, serta Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris. Yang ketiga, Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Yang keempat, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Yang kelima, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Sipil dan Prodi Elektro. Serta Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis. Tunggu apa lagi? Ayo segera bergabung di Unpi Manado. Ditunggu ya.